Eh, nggak bisa dah. Kok nggak bisa record sih? Halo, Oi. Bet. Hah? Dur. Speaker lu mati kali. Nanti dulu dah. Ya udah mulai. Nah, udah mulai nih di record. Ayo. Karena kita pada pagi hari ini mulainya pagi, maka selamat pagi semuanya Bapak-bapak. Pagi. Oke, kita akan mulai presentasi kita kelompok 5 dengan judul evaluasi. Oke, kita mulai saja. Materi kita untuk kelompok ini adalah evaluasi. Yang pertama saya perkenalkan kelompok kita. Ada saya sendiri, Albertrianto, dan ada rekan saya, Surika, dan ada Itsanuzin. Oke, lanjut saja kita mulai. Ini nama-nama kelompoknya. Untuk yang sebenarnya ada satu lagi, Teguh. Cuman Teguh kemarin ini Bu, apa namanya, mengundurkan diri dari dari kampus. Begitu Bu. Jadi kita cuman bertiga sih. Sebenarnya berempat sama Teguh. Oke, sekarang langsung kita masuk ke materinya ya, pengertian evaluasi. Evaluasi merupakan tes atas tingkat penggunaan dan fungsionalitas sistem. Evaluasi dilakukan untuk memastikan kecocokan dengan permintaan pengguna atau tujuan pengguna untuk melihat apakah hasil rancangan dengan proses uji coba sistem yang telah dibuat sesuai dengan user. Proses evaluasi ini dikerjakan dalam satu fase, proses perancangan, tetapi melalui perancangan dengan prinsip life cycle dengan hasil dikembalikan untuk memodifikasi perancangan. Tujuan evaluasi itu ada 3. Yang pertama, melihat seberapa jauh sistem berfungsi. Yang kedua, melihat efek interface bagi pengguna. Yang ketiga, mengidentifikasi problem khusus yang terjadi pada sistem. Misalnya, ketika menggunakan konteks yang diinginkan, tapi hasilnya tidak sesuai atau terjadi kekacauan di antara user. Ada jenis-jenis evaluasi itu ada 2. Yang pertama, summative evaluasi. Evaluasi yang dilakukan untuk menguji kesuksesan suatu produk yang sudah selesai, yaitu mencapai standar yang ditentukan sebelumnya, atau ISO. Yang kedua adalah formative evaluasi. Evaluasi yang dilakukan selama desain untuk memastikan produk sesuai dengan yang diinginkan pengguna. Selanjutnya dilanjutin oleh Surika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Heuristic evaluation. Yang pertama itu dalam sistem ini terdapat beberapa kriteria, yaitu perilaku sistem dapat dipastikan. Kedua, perilaku sistem konsisten. Ketiga, feedback tersedia. Keempat, kemampuan memori user tidak melebihi batas. Kelima, dialog merupakan orientasi tugas. Lalu, model based evaluation. Pendekatan evaluasi ini berguna untuk mengevaluasi perancangan dengan kombinasi spesifikasi perancangan dan evaluasi ke dalam kerangka yang sama. Contohnya GOMS, model, case stroke, level model, dan desain rasional. Mengevaluasi implementasi. Evaluasi eksperimen. Evaluasi eksperimen merupakan evaluasi dengan pendekatan statistik dan memilih hipotesis yang akan dicoba dan jumlah kondisi eksperimen. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mendukung evaluasi eksperimen yaitu pertama, subjek, siapa yang mempresentasikan. Kedua, variabel, suatu untuk dimodifikasi dan ukuran. Hipotesis, apa yang ingin ditunjukkan, dan keempat, desain eksperimental, bagaimana cara melakukannya. Perancangan eksperimen terdiri dari pertama, between groups atau randomized
Keuntungan perancangan ini adalah setiap user menghasilkan satu kondisi, masing-masing subjek diberikan kondisi yang berbeda, yakni kondisi eksperimen dan kontrol. Kedua, within group, yaitu setiap user akan menampilkan kondisi yang berbeda. Jumlah user yang tersedia lebih sedikit dan pengaruh dari subjek lebih sedikit. Nah, selanjutnya mungkin Pengukuran dilanjutin statis. oleh Itsan. Oh. Oke, baik. Saya akan melanjutkan dari pembahasan Surya. Pengukuran statik. Dua aturan dalam analisa dengan statik yaitu melihat dan menyimpan data. Variabel yang digunakan yaitu discrete variable menggunakan jumlah terbatas dari suatu nilai atau tingkatan. Contoh warna layar monitor yaitu red, green, blue. Yang ketiga, merupakan suatu variabel independen. Yang keempat, continuous variable. Yang kelima, gunakan jumlah berapapun, contoh tinggi seseorang atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang keenam, merupakan variabel dependent. Teknik observasi. 3 fungsi perangkat lunak yang digunakan pada teknik observasi yaitu 1. Untuk monitor tes, 2. Membuat catatan kejadian penting yang diobservasi dari video proses testing, 3. Membantu membuat umpan balik diagnostik mengenai masalah penggunaan sistem. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh saya lagi. Jenis-jenis teknik observasi yaitu 1. Think aloud. Think aloud mempunyai keuntungan yakni sederhana, membutuhkan sedikit pengetahuan untuk menampilkan dan menyediakan. Pengertian yang berguna dengan interface juga dapat digunakan untuk mengobservasi bagaimana sistem digunakan. Yang kedua, analisa protokol. Terdapat beberapa metode untuk merekam kegiatan user. Yang pertama adalah paper and pencil. Yang kedua, audio recording. Yang ketiga, video recording. Yang keempat, computer logging. Dan yang kelima adalah user notebook. Nah, teknik query. Wawancara atau interview. Wawancara merupakan suatu teknik yang dilakukan dengan menanyai user satu demi satu. Wawancara efektif pada evaluasi tingkat tinggi, khususnya dalam memperoleh informasi tentang preferensi user, impresi, dan perilaku. Jika digunakan bersama observasi, berarti memiliki cara klarifikasi, berarti mencari klarifikasi sebuah kejadian. Keunggulan metode ini, pertanyaan yang diberikan dapat divariasikan sesuai dengan konteksnya, dan pandangan user dapat diperoleh. Kuesioner. Kuesioner merupakan suatu teknik dengan memberikan sejumlah pertanyaan yang sudah pasti diberikan dan dalam bentuk tercetak. Pertama yang harus dilakukan evaluator adalah menentukan tujuan dari kuesioner. Informasi apa yang akan diambil. Keunggulan metode ini yaitu cepat, dapat mencapai sasaran untuk kelompok pengguna yang besar dan dapat dianalisis dengan teliti. Sedangkan kekurangannya kurang fleksibel. Selanjutnya oleh Surika. Sur, lanjutin. Masih di mute, Sur. Pendekatan evaluasi dibedakan menjadi 3, yaitu usability testing, file study, dan analytic evaluation. Memilih metode evaluasi. Ada 8 faktor yang membedakan teknik evaluasi yang berbeda, yang membantu kita dalam memilih teknik evaluasi yang sesuai, yaitu pertama, tingkat siklus. Kedua, jenis evaluasi. Ketiga, tingkat objektivitas dan subjektivitas. 4, jenis ukuran yang tersedia. 5, informasi yang tersedia. Keenam, kesiapan dari suatu respon. Ketujuh, tingkat gangguan yang tidak secara langsung atau intrusiveness. Kedelapan, sumber yang tersedia. Oke, kesimpulan bisa dilanjutkan oleh Itsanuddin.
Kayaknya Ican AFK. Oke, kalau Tes, begitu bisa nggak? Ican. ada. Oke. Sana ada itu. Halo, Ya. kesimpulan. Evaluasi merupakan testat tingkat penggunaan dan fungsional sistem. Jenis evaluasi dibedakan menjadi dua, yaitu summative evaluation dan formative evaluasi. Faktor-faktor eksperimen yaitu subjek, variabel, hipotesis, dan desain eksperimental. Pengumpulan data dibedakan menjadi dua tipe, yaitu wawancara dan kuesioner. Pendekatan evaluasi dibedakan menjadi tiga, yaitu usability testing, field study, dan analytical evaluasi. Ya, mungkin Oke, udah selesai ya? Sorry. ya. Sudah. Mungkin segitu aja dari kelompok kita. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, gue stop ya nih.